Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi kali ini aku ingin membahas tentang topik OOP atau Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek pada bahasa script atau menggunakan script PHP. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ya PBO atau pemrograman berorientasi objek ini secara teoritis adapun pembahasan yang akan saya sampaikan dalam topik OOP ini adalah yang pertama, enkapsulasi. Jadi di dalam enkapsulasi ini saya akan sharing pengetahuan tentang modifier public, kemudian private dan protected. Kemudian juga ada konsep pewarisan atau inheritance, kemudian polymorphism, dan juga bagaimana menggunakannya di dalam program menggunakan interface atau abstract. Oke, jadi langsung saja saya berikan contoh-contoh programnya ya supaya langsung bisa dimengerti. Learning by examples itu akan lebih memberikan pemahaman, akan lebih mudah di dalam memberikan pemahaman ya kepada siapapun yang ingin mempelajari object oriented programming. Oke, jadi aku mulai dari enkapsulasi. Jadi di sini sudah ada satu kelas di mana di sini bisa teman-teman lihat kelas ini memiliki properti ya, nama propertinya di sini adalah kuliah dan modifiernya adalah public ya, nama kelasnya kampus. Nah, properti menggunakan modifier public. Kemudian di sini ada fungsi. Fungsi ini kita kenal juga dengan method. Ya, nama fungsinya adalah nama kuliah. Di mana di sini ada blok dari fungsi ini. Ya, kita lihat yang berada di dalam tanda kurung kurawal mengembalikan teks atau menampilkan teks berupa pemrograman web. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui ya, bagi yang belum tahu. Jadi dengan modifier public ini maka tidak ada batasan ya, baik dari dalam kelas kampus sendiri maupun dari luar kelas kampus itu bisa mengakses atau bisa menggunakan properti yang menggunakan modifier public ya. Jadi dia luas, kemudian siapapun dalam arti kelas manapun ya itu bisa menggunakan properti ini. Kemudian di sini ya kelas kampusnya kita tutup ya, selesai. Di bawah sini langsung kita instansiasi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan properti atau fungsi dari dalam kelas kampus, kita instansiasi terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada variabel ya, kampus, new campus. Kemudian di sini kita memanggil fungsi nama kuliah ya. Jadi kita panggil nama kuliahnya dari kelas kampus ya, langsung kita tampilkan echo. Kemudian kita panggil fungsi atau metodenya, yaitu nama kuliah. Jadi dan memang bentuk polymorphism yaitu modifier public ini adalah yang paling banyak digunakan ya, karena biasanya kita ketika membuat program itu tidak mengetahui ya di awal apakah nanti properti atau fungsi yang kita buat di dalam suatu kelas itu ruang lingkupnya akan terbatas atau tidak ya. Jadi daripada misalnya kesulitan ya, kita ketika pengembangan ya project atau program
di kemudian hari. Jadi kita di awal misalnya kita buat dalam bentuk protected atau private, kemudian ternyata tidak bisa diakses ya, dan kita lupa bahwa ketika di awal dulu ya, pas kita pertama kali atau membuat projectnya, kita menambahkan modifier private misalnya ya, sehingga kita tidak bisa mengaksesnya, dan kita lupa posisi atau letak dari modifier private tersebut ya. Jadi untuk antisipasi ya, sebaiknya di awal defaultnya kita menggunakan modifier public ya, supaya nanti di kemudian hari kita tidak memperoleh masalah ya di dalam mengakses properti maupun fungsi yang ada di dalam kelas yang kita buat. Oke, jadi sangat simpel ya, mudah dipahami untuk penggunaan modifier public ini. Kemudian selanjutnya yaitu masih di enkapsulasi. Di sini kita membahas tentang modifier private. Jadi di sini bisa teman-teman lihat kita masih menggunakan kelas yang sama, kelas kampus. Propertinya di sini kita menggunakan modifier private untuk kuliah. Adapun nilainya yaitu pemrograman web ya. Jadi di sini ada fungsi nama kuliah menggunakan modifier public ya, bisa sobat lihat di sini. Kita deklarasikan, kemudian statement di dalamnya mengembalikan nilai berupa teks yaitu kuliah. Nah, kemudian mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui ya, jadi bedanya dengan yang public, pada private properti atau fungsi yang kita beri modifier private ini hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut ya, jadi tidak bisa diakses dari luar kelas kampus ini ya, karena sifatnya adalah private ya. Kalau misalnya ingin bisa diakses dari kelas yang berada di luar kelas kampus ya, kita harus mengubah dulu modifiernya menjadi public ya. Atau misalnya kita ingin mengakses dari kelas turunannya ya, jadi itu kita nanti bisa menggunakan protected ya. Kita tidak ingin misalnya diakses dari kelas yang lain, tetapi selain daripada internal kelasnya ya, dari dalam kelasnya kita ingin mengizinkannya bisa diakses dari kelas turunannya. Nah, maka kita bisa menggunakan modifier protected ya. Oke, jadi di private ini kita juga membuatkan fungsi ya atau metode, namanya yaitu nama kuliah, return kuliah. Kemudian di sini kita juga melakukan instansiasi ya dari kelas kampus. Kemudian sama ya seperti yang public yang sebelumnya tadi, yang ini. Jadi di private juga kita cukup menampilkan ya nilai dari parameter ya yang ada di function nama kuliah. Oke, jadi ini juga tidak sulit ya untuk dipahami untuk private. Jadi sudah bisa ngebedainnya antara private dan public. Kemudian bentuk dari enkapsulasi yang lain yaitu protected ya, modifier protected. Nah, di sini kita buat kelas kampus, kemudian di dalamnya terdapat properti kuliah, dan di sini kita berikan atau menggunakan modifier protected ya. Nilai yang kita berikan pemrograman web. Kemudian juga di sini kita buat fungsi modifiernya juga protected ya, fungsi ini. Kemudian nama fungsinya nama kuliah. Sama juga ya, return kuliah. Kemudian satu lagi di sini kita buat kelas turunannya ya, jadi nanti ada konsep pewarisan, nanti akan kita bahas selanjutnya ya lebih mendalam. Nah, tapi di sini kita udah menggunakan pewarisan juga ya. Nah, di sini
di kelas dosen ya, extend kampus atau yang mewarisi kelas kampus, ya kita juga membuat fungsi ya di dalamnya, yaitu ngajar kuliah ya. Return, jadi dari fungsinya sendiri yaitu mengajar kuliah. Nah, di sini saya ingin menunjukkan perbedaan antara private dan protected. Ya, jadi kalau private hanya bisa diakses dari dalam kelasnya sendiri. Kemudian kalau protected, selain bisa diakses dari dalam kelasnya sendiri, juga bisa diakses dari kelas turunannya. Ya, jadi kelas dosen dalam hal ini merupakan turunan dari kelas kampus. Ya, kelas kampus ini kelas induknya, kemudian kelas dosen kelas anaknya ya, atau mewarisi kelas kampus ya, ditandai dengan extend. Sehingga nanti kalau misalnya di sini kita protected, baik properti maupun fungsi yang ada di kelas induknya, yaitu kelas kampus, itu bisa juga digunakan ya, bisa diakses oleh kelas dosen ya sebagai kelas anaknya ya. Jadi ini bisa dilakukan ya. Kita perlihatkan di sini, kita instansiasi seperti biasa. Kemudian memanggil fungsi nama kuliah dan ngajar kuliah ya. Jadi nama kuliah ini, jadi yang pertama yang kita instansiasi adalah kelas dosen ya. Perlu diingat di sini kelas dosen adalah kelas turunannya ya, kelas turunannya bukan kelas induknya. Nah, namun di sini selanjutnya kelas dosen yang merupakan turunannya mengakses fungsi nama kuliah yang berasal dari kelas induknya, yaitu kelas kampus, yang menggunakan modifier protected ya. Jadi bisa digunakan. Nah, sedangkan fungsi ngajar kuliah yang merupakan fungsi dari kelas dosen itu sendiri. Jadi demikian ya untuk konsep dari pemrograman berorientasi objek yang pertama, yaitu enkapsulasi ya, sangat mudah dipahami ya, dan juga demikian perbedaannya ya masing-masing modifier public atau private atau protected. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas inheritance ya. Jadi inheritance atau pewarisan, bisa sobat lihat di sini kita masih menggunakan kelas kampus. Dan kelas kampus ini merupakan kelas induknya. Kemudian di sini kita buat properti dengan modifier public, yaitu MHS-MK yang mahasiswa mata kuliah. Kemudian fungsi pada kelas kampus ya. Jadi kita tambahkan fungsi di kelas kampus ini. Nama fungsinya adalah mengambil dengan parameternya yaitu mahasiswa. Kemudian di sini ada kelas dosen extend kampus ya. Jadi sebenarnya extend atau pewarisan tadi sudah juga disinggung ya di dalam pembahasan protected. Jadi kelas anak dari kelas kampus, kelas dosen mewarisi ya kelas kampus, ditandai dengan sintak extend ya. Jadi di sini kalau kita ingin mewarisi ya, menggunakan ya dari kelas induk atau kelas superior yang lebih tinggi, maka di sini kita menggunakan extend. Kemudian ya di sini ada properti dosen MK juga menggunakan modifier public. Oke, jadi turunannya juga memiliki properti dan fungsi sendiri. Nah, fungsinya yaitu mengajar. Kemudian di sini ya kita instansiasi ya, sama seperti sebelumnya. Selalu kalau misalnya kita ingin menggunakan suatu kelas ya, menggunakan metode-metode misalnya properti yang ada di dalam suatu kelas, maka kelasnya harus kita instansiasi terlebih dahulu. Nah, di sini variabel ya instansiasi ini menggunakan metode-metode yang berasal dari kelas induknya maupun metode yang berasal dari kelasnya sendiri. Ya tinggal kita
berikan nilai untuk setiap parameter metodenya. Tinggal kita tampilkan di bawah sini nilai dari propertinya. Oke, jadi juga sangat simpel ya, sangat mudah dipahami konsep dari pewarisan atau inheritance dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa script PHP ini. Oke, jadi sebenarnya bisa sobat lihat antara satu konsep dengan konsep yang lain itu sebenarnya saling berketerkaitan ya. Jadi kita bisa saling menggunakan antara satu konsep dengan yang lainnya ya, seperti yang protektif tadi kita bisa menggunakan pewarisan di dalamnya ya kalau memang itu dibutuhkan. Oke sobat, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang konsep yang ketiga, yaitu polymorphism, di mana di dalam penggunaannya ya polymorphism ini kita bisa menggunakan interface atau kelas abstrak ya. Bedanya kalau penggunaan interface itu lebih luas ya cakupannya dibandingkan dengan kelas abstrak. Oke, jadi langsung saja. Pertama kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu interface yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita buat dulu pembuka dari PHP-nya. Kemudian langsung kita ketikkan penanda bahwa ini adalah interface. Oke, jadi interface-nya di sini kita ambil contoh yaitu tentang kendaraan. Oke, jangan lupa ditambahkan blok dari interface-nya ya, yaitu berupa tanda kurung kurawal. Nah, di dalam sini kita akan mendefinisikan 3 buah metode ya, dimana nanti 3 metode ini bisa diakses atau bisa digunakan oleh kelas-kelas yang akan menggunakan interface kendaraan. Nah, tujuannya supaya nanti fungsi atau metode yang berada di dalam interface ini bisa digunakan beberapa kali ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan berapapun kebutuhan dari penggunaan function yang kita definisikan di dalam interface ini. Ya, jadi tujuan dari polymorphism ya supaya beberapa fungsi itu bisa digunakan ya. Jadi maksud dari polymorphism salah satunya yaitu fungsi bisa digunakan atau fungsi dengan nama yang sama bisa digunakan beberapa kali pada kelas yang berbeda. Jadi suatu fungsi yang sudah kita definisikan di dalam interface, misalnya nama fungsinya adalah roda ya, maka fungsi roda ini bisa digunakan di kelas A ya. Fungsi dengan nama roda bisa digunakan di kelas A, kemudian bisa digunakan di kelas B, digunakan di kelas C, dan seterusnya ya. Jadi tergantung ya sesuai dengan kebutuhan kita.
Oke, jadi di sini langsung kita definisikan public function roda. Oke, jadi ini contoh public function penumpang. Oke, jadi di sini kita sudah membuat 3 fungsi di dalam interface kendaraan. Selanjutnya kita akan membuat kelas. Oke, yang pertama misalnya kita buat kelas motor ya. Kita isikan implement kendaraan. Oke, jadi di sini bisa sobat lihat kita membuat kelas yang baru, nama kelasnya motor. Implement menandakan bahwa kita akan menggunakan metode yang berada di dalam kelas interface ya. Interface-nya kendaraan. Jadi kita buat di sini implement kendaraan. Ya, jadi cara penggunaannya hampir sama seperti pewarisan ya yang sebelumnya. Dimana di sini kita menggunakan extend ya penandanya. Namun di sini tinggal kita ganti dengan kata implement ya. Kemudian langsung kita gunakan 3 buah metode ya yang tadi sudah kita buat di dalam interface-nya. Oke, jadi roda ya. Oke, jadi memiliki bloknya sendiri. Nah, di dalam sini kita hanya mengembalikan nilai berupa teks oke seperti ini, pindah baris, jangan lupa akhiri dengan tanda semikolon. Oke, jadi ini adalah fungsi yang pertama ya, yang kita gunakan. Kemudian sama seperti roda ya, untuk fungsi penumpang juga kita tambahkan di sini. Modifiernya juga public. Oke, jadi ini hanya contoh ya. Oke, kita kembali pindah baris. Kemudian yang ketiga juga kita lakukan hal yang sama. Oke, ini adalah fungsi mesin. Return atau menggunakan ya, menggunakan mesin
kurang dari sama dengan 1000 cc ya, ini pada umumnya ya. Tapi sebenarnya ada juga motor yang mesinnya itu lebih dari 1000 cc ya, tetapi umumnya ya silinder atau cc motor itu lebih kecil ya dibandingkan dengan. Jadi ini kita tutup juga dengan tanda semicolon. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita sudah mengimplementasikan ya 3 buah fungsi yang kita ambil ya dari interface kendaraan. Ya, jadi lebih kurang seperti ini kelas motor. Kemudian kita akan menambahkan kelas yang baru ya. Oke, jadi di bawah sini kita akan menambahkan kelas baru. Kelas ini kita beri nama mobil ya. Juga mengimplementasikan interface kendaraan. Oke, dia kelas ini juga memiliki bloknya sendiri. Nah, sama ya, juga menggunakan fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan di dalam interface kendaraan. Nah, inilah yang disebut atau dimaksud dengan polymorphism ya. Jadi di sini contohnya fungsi roda digunakan kembali di dalam kelas mobil ya, yang sebelumnya tadi sudah digunakan. Jadi boleh atau diizinkan menggunakan fungsi dengan nama yang sama pada kelas yang berbeda. Oke, jadi kita juga return mobil memiliki 4 roda ya, minimal. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan dengan public function penumpang. Return mobil berpenumpang banyak orang ya. Kemudian yang ketiga, public function mesin. Return mobil menggunakan mesin lebih dari 1000 cc. Oke, jadi kita udah selesai di kelas mobil. Kemudian kita tambahkan kelas yang lain. Oke, yang ketiga pesawat ya. Kita tambahkan
sama public function roda. Oke, jadi di sini pesawat memiliki 3 roda. Kemudian public function penumpang oke, jadi sama seperti mobil ya, pesawat juga bisa menampung banyak penumpang. Oke, yang terakhir public function mesin ya. Oke, mesin pesawat juga lebih dari 1000 cc. Oke, jadi ini 3 kelas yang sudah kita buat ya, semuanya menggunakan atau mengimplementasikan interface kendaraan. Nah, jadi masing-masing ya, kalau kita lihat di dalam kelas motor, mobil maupun pesawat memiliki atau menggunakan fungsi dengan nama yang sama ya. Nah, kemudian di bawah sini ya, untuk statement selanjutnya bisa kita gunakan misalnya untuk berbagai keperluan, atau di sini contohnya bisa kita langsung tampilkan ya nilai-nilai dari setiap statement yang berada dalam fungsi di setiap kelasnya. Oke, jadi pertama kita instansiasi kelasnya ya, ketiga kelas ini ya, kita tampung di dalam variabel masing-masing. Yang pertama motor, new motor. Oke, jadi untuk kelas motor yang kedua yaitu mobil, new mobil. Kemudian yang ketiga pesawat ya, new pesawat. Oke, jadi kita udah selesai instansiasinya, langsung kita tampilkan saja karakter ya, kendaraan, karakter motor dulu ya, motor.
Oke, jadi seperti ini. Itu kita panggil variabelnya yang tadi sudah diinstansiasi. Yang pertama yaitu fungsi atau metode roda. Kemudian yang kedua masih dari kelas motor. Penumpang. Kemudian motor mesin ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pindah baris dulu. Kemudian sama seperti yang di atas ya. Jadi kita tinggal panggil variabel mobilnya ya, kemudian kita tampilkan nilai dari masing-masing fungsi. Oke, di bawahnya yang terakhir yaitu pesawat. Mesin ya. Oke, jadi sudah selesai ya seperti ini. Jadi kita menampilkan masing-masing nilai dari setiap fungsi dari masing-masing kelas ya, kelas motor, kemudian mobil dan pesawat yang sebelumnya tadi sudah kita instansiasi. Nah, kemudian kalau sobat ingin menggunakan atau coba memodifikasi dari code atau program polymorphism yang tadi sudah dibuat ya, dengan ingin mencoba contoh yang lain ya silahkan ya. Jadi supaya lebih bisa memahami konsep dari polymorphism ini. Misalnya kita buat contoh yang lain, misalnya tentang makhluk ya, makhluk. Jadi makhluk memiliki ciri-ciri atau karakter, contohnya kaki ya.
Oke, kaki, fungsi kaki, kemudian makan, kemudian cara bernapas atau berkembang biak ya, berkembang biak. Oke, jadi yang pertama kita tambahkan kelas manusia, implement makhluk. Oke, yang pertama kaki. Oke, jadi manusia memiliki 2 kaki. Memiliki 2 kaki. Kemudian makan ya. Manusia makhluk omnivora. Oke, jadi omnivora di sini maksudnya memakan sayur-sayuran ya, kemudian daging ya, jadi masuk ke dalam kelompok omnivora. Kemudian berkembang biak ya, fungsi yang ketiga, berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan melahirkan, berkembang biak dengan melahirkan. Oke, ini manusia. Kemudian unggas ya, juga mengimplementasikan makhluk Oke, yang pertama kaki. Unggas juga memiliki 2 kaki. Kemudian makan ya, walaupun beberapa unggas ya, unggas juga termasuk ke dalam kelompok omnivora. Kemudian berkembang biak. Unggas berkembang biak dengan bertelur. Oke, ya jadi demikian. Ya, kemudian yang ketiga kita isikan harimau. Implement makhluk. Yang pertama kaki, kemudian makan dan berkembang biak. Kaki,
Oke, jadi harimau memiliki 4 kaki. Harimau masuk ke dalam makhluk karnivora. Harimau merupakan makhluk karnivora. Kemudian berkembang biak dengan cara melahirkan. Dengan cara melahirkan. Oke, jadi sebenarnya hampir sama ya seperti yang contoh sebelumnya. Kita coba dengan contoh yang lain. Ya, jadi lebih ke kebutuhan ya. Jadi kalau memang kita butuhkan konsep dari polymorphism, ya bisa kita gunakan di dalam programnya. Kemudian kita instansiasi kelasnya. Yang pertama yaitu manusia, kemudian unggas, kemudian harimau. Ya, berasal dari kelas manusia, kemudian unggas dan harimau. Ya, di bawah sini tinggal kita tampilkan. Oke, yang pertama manusia, kemudian unggas, harimau, manusia, kemudian ini adalah fungsi-fungsinya. Ya, yang pertama yaitu kaki, kemudian makan dan berkembang biak. Jadi sama ya, di kelas unggas juga pun demikian. Kaki, makan. Oke. Jadi saya rasa dari 2 contoh yang sudah diberikan, ya semakin bisa memberikan pemahaman ya yang lebih mendalam tentang konsep polymorphism. Oke, jadi sobat, demikian sharing yang bisa saya berikan tentang Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, di mana sudah disampaikan tentang
enkapsulasi, ya kita mengenal modifier public, kemudian private dan protected. Kemudian juga ada konsep pewarisan atau inheritance dengan penanda yaitu berupa extens. Kemudian yang baru saja dibahas yaitu konsep polymorphism. Di sini kita menggunakan interface ya dengan penanda yaitu berupa implement. Kita bisa menggunakan beberapa fungsi dengan nama yang sama pada beberapa kelas yang berbeda. Jadi semoga bermanfaat and see you next time.